Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini video pembelajaran belajar dari rumah SMA Negeri 102 Jakarta oleh Nur Magdalena tentang tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kelompok Matematika Wajib kelas 12 semester 5. Pengantarnya, materi ini merupakan lanjutan dari materi statistika. Disarankan sebelum pelajari bagian ini kalian telah mempelajari pengertian statistika. Pengertian dasarnya seperti kalian mengetahui tentang jangkauan. Ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Data yang jumlahnya yang banyaknya lebih dari 30 biasanya akan dibentuk menjadi kelompok, ya. Nah, untuk membentuk kelompok ini kita mempelajari bagaimana membuatnya, ya. Distribusi frekuensi data berkelompok, ya. Contohnya, langsung contoh ya. Berikut adalah data tinggi badan 50 siswi dalam sentimeter. Ya, ada yang 155 cm, 167 cm, ada juga yang 174 cm. Ya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Langkah membuat tabel distribusi data berkelompok. Pertama, tentukan jangkauan atau J data. Jangkauan atau J data sama dengan nilai data maksimum dikurang data minimum. Langkah kedua, tentukan banyak kelas, bisa dengan aturan Sturges, yaitu banyak kelas sama dengan atau K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan K banyaknya kelas, N banyaknya data. Langkah ketiga, tentukan perkiraan panjang kelas atau interval kelas. Panjang kelas atau P sama dengan jangkauan atau J per banyak kelas atau K. Langkah keempat, pilih batas bawah kelas pertama. Bisa kita ambil data terkecil, atau data terkecil bisa kita jadikan, harus kita jadikan sebagai kelas pertama. Ya, jadi tidak baku, tidak harus ambil data terkecil itu sebagai batas kelas pertama, batas bawah kelas pertama, ya. 5. Langkah kelima, frekuensi tiap kelas bisa ditentukan dengan sistem turus. Ya. Sekarang kita mencari jangkauan. Jangkauan itu sama dengan data maksimum dikurang data minimum. Data maksimumnya itu di sini kita lihat 174 cm. Ya. Data minimumnya 143 cm. Ya. Jadi sama dengan jangkauan itu 31 cm. Untuk mencari banyaknya kelas, kita pakai rumus Sturges yang tadi. K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N-nya 50. Jadi setelah dihitung K-nya sama dengan 6,606, sama dengan mendekati 7. Ya, kalau seandainya ini K-nya itu 6,4, ya, kita lihat bisa kita jadikan 7 juga atau tetap 6, ya. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelas itu sama dengan jangkauan per banyaknya kelas, 31/7 sama dengan 4,428. Kita bulatkan ke atas menjadi 5. Tujuannya apa? Supaya data itu bisa terakomodir, bisa masuk ke dalam kelas-kelas, atau mungkin kita berusaha mengambil panjang kelas itu yang ganjil, supaya nanti ketika mencari titik tengah, titik tengahnya itu bulat. Seperti itu. Batas bawah kelas pertama bisa kita gunakan data yang minimum, yaitu 143. Nah, data yang tadi sudah kita punya, ya, kita turuskan
ya. Misalnya atas bawahnya 143 ya. Nah, panjang kelas 5 ya, panjang kelas 5 ya. Jadi berarti 143, 144, 145, 146, 147 ya. Jadi di sini 143 sampai 147 ya, 148 sampai 152 dan seterusnya dengan panjang kelas 5 ya. Kalau ini 172, di sini 173 sampai 177 ya. Nah, banyak kelas ada berapa nih tadi? Ada 7 ya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh. Di mana kelas pertama itu 143 sampai 147. 148 sampai 100, kelas kedua ya sampai 152. Mungkin kalau kelas itu ibaratnya seperti kalau misalnya pertandingan itu ya, ada kelas ringan ya, sekian kilo sampai sekian kilo, kelas ringan sekali, kelas sedang, kelas berat sekian sampai sekian, seperti itu ya. Mungkin banyak kelasnya ada berapa ya. Terus panjang kelasnya sekian kilo dari sekian kilo sampai sekian kilo ya. Nah, dari data yang tadi itu ya, kita terus dari 143 sampai 147 ternyata ada 5 frekuensinya ya. Di kelas kedua dari 148 sampai 152 terdapat 5 data juga. Dari 153 sampai 157 ada 15 data ya. Ada 15 frekuensi ya. 158 sampai 162 ada 12 frekuensinya. Begitu juga kelas kelima 163 sampai 167 ada 9 frekuensinya. Kelas ke-6 168 sampai 172 ada 2 frekuensinya. Begitu juga kelas terakhir ya, kelas 173 sampai kelas 177 ada 2 frekuensinya. Dijumlah semuanya totalnya menjadi 50. Nah, kita mengenal tentang kelas di sini dulu ya. Kelas pertama ya 143 sampai dengan 147 ya. Nah, di sini 143 itu sebagai namanya batas bawah kelas pertama ya. Nah, ini kalau 173 itu batas bawah kelas ke-7 ya. Ada batas bawah tadi, sekarang ada batas atas. Batas atas kelas pertama yaitu 147 ya. Ya, sekarang tentang tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ya, itu adalah batas bawah kelas dikurang setengah dikali satuan ukuran terkecil. Apakah itu satuan ukuran terkecil? Yaitu seperti ini, 143 ya, 144 itu berjarak 1. Setiap satu-satu berubah, 143, 144, 145. Itu adalah ukuran terkecilnya, adalah satuan ukuran terkecilnya adalah 1 ya. Jadi ya, nih 1. Jadi 143 dikurang setengah kali 1 sama dengan 143 dikurang 0,5 sama dengan 142,5. Ya, selanjutnya tepi atas kelas atau TA sama dengan batas atas kelas ya tambah setengah satuan ukuran terkecil. Ya, batas atas kelas 147 ya, nih kelas pertama ya. Tambah setengah kali 1 seperti yang tadi ya penjelasannya. Jadi 147 tambah 0,5 jadi 147,5 ya. Kalau tepi atas batas ditambah setengah ya. Tadi berarti tepi bawah batas dikurang setengah ya. Nah, ada ini namanya titik tengah ya. Dari kelas ini dari 143 sampai dengan 147 ya, itu ada titik tengah. Ini kan ada panjangnya ada 5 ya. Jadi tengah-tengahnya itu 143, 144,
145, 146, 147. Kalau kita lihat jari kita, jari ya, itu ada di 145. Nah, gimana cara mencari titik tengah? Titik tengah itu adalah setengah tepi bawah ditambah tepi atas. Ya. Jadi di sini 142,5 ditambah 147,5. Ya. Lalu kita kali setengah. Ya. Juga di sini kalau yang di kelas 2 147,5 ya, ditambah 152,5 dibagi 2. Kalau di sini 100 kelas ke-7 ya, 172,5 ditambah 177,5 dibagi 2. Hasilnya ya, titik tengahnya ini 145 ya. Jadi 142,5 ditambah 147,5 ya. Kita bagi 2 ya. Begitu juga ini 147,5 ditambah 152,5 ya. Itu 300 ya, dibagi 2 jadi 150. Nah, sekarang frekuensi kumulatif relatif ya. Contoh. Langsung aja contoh. Frekuensi relatif untuk data pada interval 158 sampai 162 itu. Nah, ya tadi frekuensi relatifnya berarti frekuensi interval dibagi N, banyaknya data kali 100%. Ya. Kita lihat di sini yang 158 sampai 162 itu frekuensinya ada 12 ya. Jadi 12 dibagi 50 kali 100% adalah 24%. Nah, ini frekuensi kumulatif relatif untuk data di bawah 162,5 ya. Kita mundur. 162,5 ada di sini datanya ya. Datanya di sini. Jadi 162,5 di bawah 162,5 ya. Berarti 5 ya, tambah 5 tambah 15 tambah 12 ya. Data pertama, kelas pertama, frekuensi kelas pertama tambah frekuensi kelas kedua tambah frekuensi kelas ketiga tambah frekuensi kelas keempat. Yaitu tadi 5, frekuensi kumulatifnya adalah 5 tambah 5 tambah 15 tambah 12 per 50 sama dengan 37 per 50 ya, kali 100% sama dengan 74%. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.